Arraf yaitu orang yang mengaku mengetahui mengenai sesuatu hal dengan menggunakan isyarat-isyarat untuk menunjukkan barang curian atau tempat barang hilang dan semacamnya. Nah, ini banyak nih ustaz-ustaz. Nah, dia terawang pakai air jemaah sekalian. Ini motor ente nih yang ngambil si fulan. Benar gak? Bisa benar jemaah sekalian. Kenapa bisa benar? Karena dia bekerja sama dengan jin. Dia datangkan jin korinnya. Itu yang dilakukan oleh para pendusta ini. Bekerja sama dengan para jin, dengan jin korin. Nah, dengan alasan apa? Jin baik tadi ilmu putih. Gak ada jemaah sekalian ilmu putih. Semua hal yang berkaitan dengan jin, bekerja sama dengan jin, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Arraf ini sering juga disebut sebagai tukang ramal, ahli nujum, peramal nasib dan sejenisnya. Bahwa telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Sofiyah binti Abi Ubaid dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu shalah 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi seorang peramal atau orang pintar lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Nah, tapi apa? Ustaz, berarti saya enggak wajib salat? Nah, tetap wajib sholat, tapi sholatnya tidak diterima. Kalau saya meninggalkan, dia berdosa. Kemudian disampaikan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang pintar atau dukun kemudian membenarkan apa yang dia katakan, maka orang itu telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada penjelasan tentang ayat ini yang disampaikan di dalam Qaulul Mufid oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang dimaksud kafir di sini yaitu sesuai dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala di surah An-Naml ayat 65. Bahwa apa jemaah sekalian, maka yang membenarkan dukun, nah, dan dia tahu tentang ayat surah An-Naml 65 ini tentang tidak bolehnya mempercayai dukun, tapi dia apa? Dia mendatangi dukun ini. Tetap mendatangi. Dia tahu ayat surah An-Naml ayat 65 ini. Nah, maka apa? Otomatis dia menjadi kafir. Tapi ketika ada seseorang, disampaikan oleh Syekh dalam kitab Qaulul Mufid, nah, itu mendatangi dukun, mendatangi peramal, namun belum tahu tentang larangan untuk mendatangi dukun, dan itu adalah kemusyrikan, maka itu apa? Dihukumi kufrun duna kufrin, yaitu kafir, perbuatannya kufur tapi tidak membuat dirinya masuk ke dalam bentuk kafir. Nah, tapi Ustaz, kalau peramalnya, arrafnya dan dukunnya itu sudah otomatis masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan juga masuk dalam dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala, mereka ini sebagai wali-wali dari syaitan, artinya telah kafir. Nah, kemudian di dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia pernah berkata, lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu waroknya dia. Lihat. Nah, ini tentang kisahnya waroknya Abu Bakar. Nah, dan sangat berhati-hati dengan perkara ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah melihat seseorang budak laki-laki yang makan dari upah yang telah diberikannya. Pada suatu hari, budak itu datang menemuinya dengan membawa makanan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu memakannya. Kemudian budak itu tiba-tiba berkata kepadanya, "Wahai Abu Bakar, tahukah engkau dari mana aku mendapatkan makanan itu?" Kemudian dikatakan Abu Bakar, "Dari mana?" Maka budak itu mengatakan, "Dahulu di masa jahiliyah aku pernah berlaga-laga, sok-sokan. Nah, meramal untuk seseorang, padahal aku ini gak bisa meramal." Nah, ini banyak nih yang terjadi jamaah sekalian, yang berlaga-laga. Nah, melihat sekarang luar biasa jamaah sekalian, dukun udah streaming. Nah, akhirnya apa? Akhirnya jualan cincin. Nah, dibeli zubillah, karena kebodohan umat muslim dibeli cincin itu dengan harga miliaran, jutaan, ratusan. Nah, kemudian kata Abu Bakar, "Dari mana?" Budak itu menjawab, "Dahulu di masa jahiliyah aku pernah berlaga-laga meramal untuk seseorang, padahal aku tidak bisa meramal. Aku sengaja menipunya.
lalu dia menjumpai lagi dan memberikan aku upah tersebut. Nah, kemudian itulah yang kau makan tadi wahai Abu Bakar, upahnya. Nah, maka serta-merta Abu Bakar memasukkan jari tangannya ke dalam mulutnya, nah, sehingga memuntahkan seluruh apa yang ada di isi perutnya, yang ada di lambungnya tadi, diusahakan dimuntah. Karena nggak mau apa? Nggak mau masuk sesuatu yang haram ke dalam tubuh. Dan inilah jamaah sekalian. Nah, kita harus berhati-hati di zaman sekarang. Nah, fitnah ini sudah merajalela. Dan apa yang harus kita lakukan yaitu dengan banyak-banyak kita menuntut ilmu, kita memahami agama ini agar sama-sama kita tidak terjatuh terhadap fitnah yang besar ini yang dapat mengeluarkan seseorang dalam keimanannya atau ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jelaskan hal ini kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, agar apa? Agar jangan sampai masuk ke dalam hal tersebut. Barakallahu fikum. Ana mohon maaf jika penjelasan ana kurang jelas dan terburu-buru karena waktu kita yang sempit. Nah, kita cukupkan. Jika ada pertanyaan, tafadhol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan jemaah? Fadhol. Ini nggak apa-apa jemaah, nggak apa-apa jemaah, kita tunda sholat sebentar. Nah, Afan, tetangganya kebetulan seorang yang dipercaya seperti itu, Ustaz. Kenapa? Tetangganya tuh orang yang dipercaya sebagai orang pintar. Nah, kadang ada tamu dari luar itu kan, anak bulan luar itu suka nanya. Itu mana ya? Nah, kebetulan anak suka menunjukkan apa anak termasuk dosa. Tunjukkan. Karena tentang anak gitu, rumahnya yang itu. Seperti itu. Pertama tuh ngontrak atau tidak di situ? Rumah asli. Rumah asli. Ana sarankan kalau ketemu dengan tetangga seperti itu, antum bisa pindah atau pindah. Kenapa jemaah sekalian? Itu adalah perbuatan mungkar. Dan perbuatan mungkar itu ada dampaknya. Bisa jadi yang membuat rumah tangga seseorang itu rusak karena apa? Ada dampak maksiat. Ada dampak maksiat. Kalau bisa pindah atau pindah. Nah, yang kedua, apakah yang antum harus lakukan? Antum gak boleh tunjukkan. Gak boleh tunjukkan, Bapak. Kenapa? Kalau kita tunjukkan, bisa jadi ini jadi apa? Jadi kalau misalnya dia datang jamaah sekalian belum sampai, nah itu tidak diterima 40 malam. Tapi ketika dia sampai kemudian dia membenarkan apa? Ini bisa membuat dirinya terjatuh ke dalam kesyirikan yang membuat dirinya menjadi kafir nanti di mata Allah Subhanahu wa taala. Antum tidak boleh tunjukkan. Kalau misalnya antum boleh ingatkan bahwa itu tidaklah boleh. Nah, bahwa itu tidaklah boleh. Kalau misalnya antum enggak mampu untuk melakukan itu serendah-rendahnya iman, nah, yaitu antum apa jamaah sekalian? Ingkari di dalam hati. Nah, tapi itu rendah-rendahnya iman. Nah, rendah-rendahnya iman. Kalau antum bisa sampaikan secara lisan untuk jangan datang ke sana bahwa ini adalah perbuatan syirik, yang tidak pernah dibenarkan oleh Islam, maka itu baik. Nah, dan jangan terpaksa untuk apa? Untuk menunjukkannya. Enggak boleh menunjukkan rumah tersebut. Nah, ini banyak jamaah sekalian, masih banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, enggak 1 2, bahkan ini masuk ke dalam apa? Gawai kita jamaah sekalian, gawai. Orang-orang kafir berusaha agar apa? Orang-orang Islam ini terjerumus masuk ke dalam ini. Nah, ada lagi? Betul jamaah. Izin tanya, kalau apakah yang dimaksudkan dengan dukun maupun ramalan ini termasuk astrologi seperti zodiak maupun yang di timur ada namanya istilah sio, dan apakah bagi mereka yang meyakini atau mempercayai yang namanya zodiak, astrologi maupun sio itu apa bisa disetarakan seperti yang mereka yang ke dukun atau tukang ramal itu yang sholatnya tidak diterima 40 hari itu? Nah, sahih. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 40 hari ketika dia apa? Mau baca-baca aja ya, datang. Enggak percaya. Pingin tahu aja. Tapi kalau percaya apa? Musyrik.
Kalau dia percaya, fasaddaqahu, nah, maka dia apa? Maka dia musyrik. Nah, baik zodiak tadi disebut oleh Aquarius, Scorpio, Gemini, Pisces, nah, atau lain sebagainya. Nah, ini apa? Ini adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan bintang sebagai apa? Jadi jamaah sekalian, Anda pernah coba membaca bagaimana cara mereka membagi zodiak ini? Yaitu mereka membagi langit ini menjadi 12. Nah, kemudian apa? Dia mengkarakteristikkan setiap langit-langit tersebut. Nah, dia mengkarakteristikkan langit ini sebagai Scorpion. Nah, sifatnya Scorpion seperti ini. Zio ini. Nah, maka ini adalah jamaah sekalian kedustaan. Dan antum melihat mereka ini tidaklah sama antara satu sama lain dalam meramal. Gak sama jamaah sekalian. Gak sama dalam meramal. Karena apa? Karena informasi yang didapatkan dari setan beda-beda. Nah, maka ini tidak diperbolehkan jamaah sekalian untuk kita mempercayai zodiak dan juga zio. Tapi Ustaz, kalau ilmu astronomi boleh tidak? Dia meramal besok hujan, Bogor di HP ada hujan. Nah, apa? Boleh tidak ini? Boleh. Nah, boleh. Kenapa? Ini ada ilmunya sesuai dengan tidak tebak-tebakan, tidak perkiraan-perkiraan. Nah, ada ilmu sainsnya itu ada awan cumulonimbus yang akan datang. Angin yang akan datang seperti ini dari barat ke timur, angin yang datang dari Australia, angin muson yang datang dari sini. Nah, maka ini diperbolehkan, tapi memastikannya. Ana yakin besok hujan. Nah, ini nggak boleh karena datangnya dari siapa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita kalau bisa kita bahas nanti tentang maraknya tukang-tukang yang ini apa pawang hujan ini dan sebagainya yang pakai tang gitu. Ini semua kedustaan. Dan ini terjadi dari mana? Qadarullah, bangsa kita ini dahulu masuk apa? Agama apa? Yang pertama kali Hindu, bahkan punya kerajaan terbesar Kutai Kartanegara. Kerajaan tertua mereka di Kalimantan. Maka banyak kesyirikan di Kalimantan. Nah, kenapa? Karena masyarakat sekarang ini belum bisa membedakan antara mana ajaran agama dan ajaran itu ritual, ajaran tradisi. Sehingga apa akhirnya mereka menggabungkan. Nah, Ustaz, nah bukankah hal ini ada beberapa bagian yang telah diajarkan oleh Wali Songo? Nah, yang pertama, yang mereka perkatakan ini bisa jadi kedustaan kepada Wali Songo. Kalau mereka baca sejarah benar, yaitu kitabnya Van den Bosch kalau nggak salah di Belanda. Nah, Wali Songo itu nggak ngajarin begini, nggak ada ngajarin Wali Songo bisa terbang, bisa jalan di atas air. Nah, nggak ada. Nah, semuanya seperti manusia biasa. Ini datang dari siapa? Dari dongeng-dongeng dari masyarakat, dari nenek moyang. Tujuannya apa sebenarnya? Mendongengkan anaknya biar tidur, nakut-nakutin bunga tidur. Nah, namun apa ini dipahami oleh terus keturunan sebagai pemahaman. Nah, ada lagi siapa? Dari akhwat nggak ada ya? Jangan sekali dari akhwat. Ayo, nggak apa-apa jangan. Waalaikumsalam. Kalau mungkin butuh penjelasan juga tentang setan itu atau mungkin yang membedakan antara setan atau tidak dalam mimpi. Jadi kadang-kadang mimpi masuk itu suruh membaca Quran, ayat-ayat tertentu, mungkin surah tertentu. Itu banyak bekas yang terjadi. Nah itu mohon penjelasannya supaya kita paham mana yang itu perbuatan setan atau ya yang mungkin yang lainnya. Nah, jadi mimpi itu bisa jadi datang atas 3 hal. Itu datang karena memang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua datang dari syaitan, yang ketiga bungati dia membayangkan sesuatu terbawa dalam tidurnya. Sebelum tidur dia bayangkan sesuatu.